Seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Shalom saudaraku, selamat pagi. Kembali kita pada pagi ini kita membahas tentang pekerja yang tangguh. Kemarin kita membahas bahwa kita ini adalah orang yang betul-betul dipantaskan Tuhan untuk ada di ladang Tuhan, yang sesungguhnya kita ini tidak ada orang yang menerima kita ini dikatakan pengangguran, tapi Tuhan mencari kita dan kita dimasukkan terlibat dalam pekerjaannya dan kita menerima dengan sesuatu kepantasan, dengan hasil yang pantas. Itu artinya bahwa Tuhan itu menghargaikan kehidupan kita. Tetapi ingat bahwa kalau kita ini diberi kepantasan kepada Tuhan, mesti kita harus bisa menyelaraskan kepada hidup kita, kepada kepantasan yang Tuhan berikan. Kita menyelaraskan perjalanan pekerjaan kita sesuai dengan kepantasan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan itu bisa terjadi kalau kita ini mengalami kuasa kebangkitan. Karena Tuhan itu akan membawa kita naik di level-level yang Tuhan inginkan. Seperti halnya kalau sudah membaca di dalam Markus 1 ayat yang ke-16 sampai 18, itu mengisahkan yaitu tentang seorang yang bernama Simeon, di mana dia sedang menjala ikan, dan ketika itu Yesus berjumpa dengan dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Itu satu kepantasan yang Tuhan berikan, bukan sekedar menjadi penjala ikan dan mendapat ikan yang banyak. Tapi Tuhan menaikkan satu level lagi, yaitu bukan penjala ikan, tapi penjala manusia. Jadi kita mesti harus mampu menyelaraskan kepantasan yang Tuhan berikan. Kalau kita ingin melihat satu perkara besar terjadi dalam kehidupan kita. Jadi mesti kita betul-betul bersedia mengubah hidup kita supaya kita selaras dengan kepantasan yang Tuhan berikan. Bukan sekedar biasa saja, tapi lebih daripada biasa, yaitu luar biasa. Yang dulunya adalah penjala ikan, Tuhan tingkatkan menjadi penjala manusia. Itu cara Tuhan menghargai begitu dahsyatnya. Kalau kita itu ada di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Bukannya Petrus lalu dia berkata, "Tidak Tuhan, aku tidak mau. Aku mau seperti ini saja." Tapi Alkitab catat, Petrus menyelaraskan. Sehingga dia berkata, "Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia." Apakah kita juga sedemikian bersama dengan Tuhan? Ketika kita berjalan dengan Tuhan, dan Tuhan ingin hidup kita menjadi seperti yang Tuhan mau, apakah kita juga bersedia meninggalkan hal-hal yang lalu dan kita berubah mengikuti apa yang Tuhan mau? Dan kalau ini terjadi, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Yang dulunya kita mungkin takut seperti Petrus menjadi pengecut, harus menyangkal sampai 3 kali. Tapi kuasa kebangkitan membuat Petrus menjadi saksi yang luar biasa. Dia khotbah 3.000 orang bertobat. Jadi saudara mengasihi Tuhan, kalau kita bisa menyelaraskan hidup kita dengan kepantasan yang Tuhan beri, perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan lakukan dalam hidup kita, mempercayai dengan perkara yang besar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa dan bersyukur pada hari ini. Engkau Allah yang luar biasa buat kami, mau menyelaraskan hidup kami
sesuai dengan kepantasan yang Tuhan beri, walaupun itu hal yang kecil. Ketika kami setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan memberkati kami dengan perkara yang besar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa esok pagi. Haleluya.